Kaulah bidadari, Ning. Ucapku takjub. Setelah dia selesai membaca ayat demi ayat. Alah, jangan gitu ah. Jadi nggak konsen. Nih, sergahnya setengah tersipu. Lalu Ningsara mendesis memikirkan ayat selanjutnya membuatku tertawa geli. Sadaqallahul azim. Ningsara mengakhiri bacaannya setelah 10 lembar juz 25 ia menutup mushaf itu. Terus ngapain lagi kita? Tanyaku sok polos, berharap Ning melepaskan seluruh yang dikenakannya dan kami saling bersatu dalam balutan. Ngaji kitab, jelaskan apa yang benar. Yang jenengan bilang tadi kalau watak itu bisa dirubah dengan kebiasaan dan latihan. Jenengan cuma mengarang atau memang ada. Oke, jawabku mulai mencari beberapa kitab yang berderet rapi di almari pojok kamar tidur. Setelah menemukan kitab yang dimaksud, aku segera duduk di sampingnya. Ningsara menyadarkan kepalanya pada tangannya melingkari. Ini, barulah kubuka kitab untuk kajian cinta malam ini. Baiklah, sayangku. Ini dia kitab mau Idzotul. Seru Kang Somad mengundang goncang dengan keras. Ada apa? Mana Ningsara? Tanyaku setengah sadar. Tidak ada Ningsara yang sedang dan Syauki yang tertidur lelap di pojok. Sampean ngomong apa? Tadi Kang Zuber dipanggil Gus Nur. Tidak lama kemudian datang Amar. Perlahan kesadaranku pulih. Semalam aku ngumping Gus Nur yang masih pengantin baru, lalu kami ketahuan dan kami berpencar melarikan diri. Jadi kejadian dengan Ningsara adalah mimpi. Cepat, sepertinya ada masalah besar sampai Kang Zuber dipanggil Gus Nur, kata Kang Somad menyandarkanku. Iya, Kang. Jawabku lesu. Sepertinya Gus Nur tahu kamilah yang sudah menguping mereka dan sekarang kami akan dihukum atas semua perbuatan kami semalam. Aku berjalan gontai mendatangi rumah Gus Nur. Tamatlah riwayatku semuanya karena ketelolanku lupa mematikan HP. Kedatanganku untuk menuntut ilmu dan mencari barokah para kiai. Mustalah impian kedua orang tuaku melihatku mendirikan sebuah pondok pesantren di desa kami. Langkahku terasa sangat ringan, seperti tidak menyentuh tanah. Tanpa kusadari, aku telah tiba di rumah Gus Nur. Kulihat Kang Zuber dari pintu yang terbuka lebar. Untuk beberapa saat langkahku terhenti, ragu untuk melangkah lebih jauh. Aku menarik nafas panjang. Aku harus berani bertanggung jawab atas semua kesalahanku. Hukum di dunia akan lebih ringan daripada aku harus menerimanya di akhirat. Assalamualaikum. Aku tidak bisa menyembunyikan getaran suaraku saat mengucapkan salam. Kakiku lungai tidak bertenaga. Waalaikumsalam. Masuklah. Tidak perlu takut. Jawab Gus Nur tersenyum. Entah apa arti senyumnya itu. Tidak ada yang pernah tahu arti senyum seorang kiai. Bahkan kepada orang yang membencinya pun dia akan tetap tersenyum. Terima kasih, Gus. Jawabku menunduk. Aku melihat Kang Zuber duduk bersila di atas tikar lantai. Memang tidak ada kursi ataupun meja di ruang tamu Gus Nur, sehingga setiap orang akan duduk di atas tikar pandan. Perlahan aku bersingut. Aroma surga yang sebentar lagi tidak bisa. Hening membuatku merasa tersiksa. Aku melirik Kang Zuber yang duduk menunduk. Ku beranikan melirik wajah Gus Nur yang terlihat tenang dengan senyum yang terlihat samar. Entah apa yang sedang dipikirkannya tentang kami, ataukah dia sedang berpikir, hukuman apa yang pantas kami terima? Semalam, kenapa kamu tidak ikut beronda dengan Kang Zuber? Sebuah pertanyaan dan interogasi atas semua kesalahan yang sudah kami lakukan, sebuah gerakan yang aku tahu sebagai isyarat. Tapi isyarat apa? Aku tidak tahu apa yang sudah dikatakan Kang Zuber sebelum aku datang. Biarlah yang terjadi, terjadilah. Saya ketiduran, Gus. Jawabku lirih. Inilah satu-satunya jawaban paling masuk akal dan semoga bisa menyelamatkan. Sebenarnya, ada kejadian apa semalam, Gus? Tanya Kang Zuber berhati-hati. Dia berusaha menjagai maksud Gus Nur.
Tidak apa-apa, hanya semalam aku lihat gardu di depan kosong. Itu tidak baik. Memberi contoh untuk para santri dan santriwati untuk berbuat seenaknya, tidak punya rasa tanggung jawab. Jawaban Gus Nur membuatku menarik nafas lega. Inilah tipikal ulama yang berusaha untuk menutupi aibnya dirinya maupun orang di sekelilingnya. Gus Nur tidak langsung menuduh kami, walau mungkin dia sudah mencurigai kami sebagai pelakunya. Oke guys, terima kasih telah tonton channel kami. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like and subscribe agar kamu tidak ketinggalan novel-novel berikutnya. Bagi para jomblo, jangan sedih. Sebab kehidupan itu berawal dari jomblo. Dan jangan lupa bahagia.